Melanjutkan pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas sistem produksi kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal benda atau artefak dengan kompetensi dasar sebagai berikut, serta tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, hari ini Ibu hanya menjelaskan secara teknis bagaimana sistem produksi dari kerajinan tersebut sebelum nanti kita akan praktek di minggu depan ya. Nah, dalam melakukan sistem produksi, pasti kita merancang dulu nih produk kerajinan yang akan kita buat. Nah, bagaimana sih tahapan dalam membuat rancangan dari produk tersebut? Yang pertama bisa kita lakukan adalah mencari ide produk dengan cara curah pendapat. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ide ini adalah melakukan proses brainstorming. Jadi, setiap dari kalian ini bisa mengeksplor untuk menghasilkan ide-ide yang beragam sebanyak-banyaknya. Jadi, kalian kumpulkan ide-ide tersebut berdasarkan gimana sih persyaratan produknya, potensi daerah, maupun selera pasar sampai ke sasaran pasar. Seperti di bab sebelumnya kita udah bahas, jadi kalian tinggal menuangkan ide-ide tersebut. Nah, yang kedua adalah dengan cara rasionalisasi. Jadi setelah mendapatkan ide tersebut dirasionalisasi. Rasionalisasi itu apa sih? Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Misalnya nih, bagaimana cara penggunaan produk tersebut? Apakah material yang digunakan sudah tepat nih sesuai dengan rencana? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini gitu? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket? Nah, rasionalisasi ini gimana? Maksudnya dari ide tersebut itu masuk akal nggak sih ide kita? Cocok nggak sih kalau dibuat sekarang produknya dengan teknologi sekarang gitu. Jadi dari berbagai macam ide itu kita kerucutkan nih, mana sih yang paling bagus, mana sih yang paling masuk akal sehingga kita bisa membuat produk tersebut. Nah, setelah dirasionalisasi, kita lakukan prototyping atau membuat sketsa awal, sketsa model. Jadi supaya kita tahu sih gambaran awal dari produk yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, sketsa yang dibuat ini biasanya dibuat dengan format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan melalui bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka model selanjutnya akan dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Jadi, awalnya kita akan buat versi 2 dimensi. Kalau misalnya kemampuan kita mendukung, akan diprototype melalui yang model 3 dimensi. Setelah prototyping, yang terakhir adalah menentukan desain akhir. Jadi, bagaimana sih final desain dari produk yang akan kita buat gitu, setelah melakukan berbagai macam pertimbangan. Nah, setelah dilakukan perancangan nih, maka kita akan masuk ke tahapan produksi. Jadi, nggak langsung kita masuk ke produksi ya. Yang pasti kita desain dulu nih, kita buat dulu idenya. Nah, tahapan produksi itu secara umum hanya terbagi atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, pembahanan atau mengumpulkan bahan baku. Yang kedua adalah pembentukan, proses kita membuat produk. Lalu perakitan, jadi kayak dilengkapi bagian-bagiannya menjadi satu. Dan yang terakhir adalah finishing atau tahap penyelesaian akhir. Nah, secara umum tahapan produksinya seperti itu, hanya proses pelaksanaannya bergantung pada kerajinan yang akan dibuat, jadi menyesuaikan. Masuk ke metode produksi dan keselamatan kerja, setelah kita tahu nih tadi bagaimana prosesnya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, produksi ini dapat dilakukan dengan cara metode tradisional ataupun modern. Nah, mungkin kalau misalnya kita hanya praktik sendiri secara produksi untuk mapel KWU, kita hanya menggunakan metode tradisional, yaitu perorangan. Nah, tapi walaupun kita menggunakan metode tradisional, Ibu juga ingin memberitahu nih bagaimana sih kalau metode modern. Nah, awalnya, kalau metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Bahkan dalam semua produksi dilakukan satu orang juga bisa ya.
Sedangkan kalau metode modern ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan. Nah, metode modern disebut dengan metode ban berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau konveyor. Pemanfaatan metode ini lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Jadi, kalau yang sasarannya banyak, pakai metode modern. Tapi kalau yang lebih eksklusif, limited edition, yang lebih sedikit produksinya, maka akan menggunakan metode tradisional. Jadi, setiap orang itu memang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail bentuk produknya kan yang dihasilkan akan berbeda juga. Nah, pemanfaatan metode produksi dengan pengaturan alur produksi seperti yang tadi metode modern ini mempengaruhi kualitas produk dan juga kelancaran produksi. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, yang terakhir ketika sudah selesai melakukan proses produksi, pasti kita lebih tepat jika merancang kemasan. Nah, kemasan untuk produk. Kemasan tuh berfungsi sebagai untuk melindungi produk dari benturan, cuaca, juga memberikan kemudahan untuk membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas brand dari produk tersebut. Nah, bentuk kemasan itu harus serasi dengan produk kerajinannya, karena dari fungsi kemasan ini dapat didukung dengan pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan juga grafis yang tepat, sehingga bisa menjadi daya tarik oleh konsumen gitu, untuk konsumen.